Coba bayangkan, di tengah Kepulauan Maluku yang begitu kaya, ada satu bahasa yang menyimpan begitu banyak cerita. Cerita tentang migrasi purba, tentang kearifan menjaga alam, dan tentang perjuangan untuk tidak punah. Nah, bahasa itu adalah bahasa Yamdena. Yuk kita selami bareng-bareng kisah di balik bunyinya, budayanya, dan bagaimana ia berjuang untuk tetap hidup. Oke, jadi perjalanan kita kali ini ada 4 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama bahasa Yamdena, posisinya di mana sih di antara ribuan bahasa dunia? Terus kita bongkar misteri utamanya. Kok bisa satu bahasa punya 6 dialek? Nah, setelah itu, kita bakal jadi detektif linguistik, melacak jejak-jejak bunyi yang menghubungkan mereka. Dan yang terakhir, kita akan lihat kenapa bahasa ini begitu penting buat budaya setempat dan apa saja ancaman yang sedang dihadapinya. Baik, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan cari tahu dulu, di mana sih persisnya bahasa yang Dena ini dituturkan dan dari mana akarnya di Kepulauan Maluku? Nah, kalau kita lihat, bahasa Yamdena ini asalnya ya dari Pulau Yamdena di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Tapi jangan salah, dia ini nggak sendirian. Dia itu bagian dari keluarga bahasa super besar yang namanya Austronesia. Jadi secara genetik, dia ini masih sepupuan loh sama bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahkan sampai bahasa Malagasy di Madagaskar. Lebih spesifik lagi, dia masuk ke cabang Malayo-Polinesia Tengah yang artinya kerabat terdekatnya itu ya bahasa-bahasa di Kepulauan K dan Timor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, teka-teki linguistiknya. Jadi, bahasa Yamdena itu ternyata bukan satu bahasa yang seragam loh, tapi lebih mirip semacam kumpulan variasi yang semuanya saling berhubungan. Dan disinilah letak keunikannya. Para penuturnya sendiri tuh sering banget merasa kalau mereka itu ngomong bahasa yang beda-beda. Tapi begitu para ahli linguistik turun tangan, mereka menganalisis polanya, kosakatanya, buktinya kuat banget. Semua variasi ini ternyata berasal dari satu bahasa induk yang sama. Artinya, ya mereka ini sebenarnya adalah dialek. Jadi, seberapa banyak sih variasinya? Sampai saat ini penelitian linguistik sudah berhasil memetakan ada 6 dialek utama. Dan masing-masing dari keenam dialek ini punya karakteristik uniknya sendiri. Ini dia keenam dialek tersebut. Waimale Utala, Nakaela, Hulung, Alunei, Banggoy, dan Olilit Lama. Pertanyaannya sekarang, kalau bunyinya kedengaran beda, gimana kita bisa yakin mereka ini semua bersaudara? Jawabannya ada di pola-pola bunyi yang tersembunyi di dalam kata-kata mereka. Nah, ini dia bagian detektifnya. Kita akan lihat bukti-bukti linguistik yang jadi benang merah penghubung dialek-dialek ini. Dengan melacak pola bunyinya, kita seolah-olah bisa melihat jejak sejarah yang mereka lalui bersama. Oke, salah satu petunjuk terkuat yang kita punya itu namanya korespondensi bunyi. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya simpel kok. Ini artinya ada perubahan bunyi yang terjadi secara teratur dan bisa diprediksi. Contoh paling jelasnya adalah gimana bunyi P di satu dialek itu secara sistematis selalu jadi bunyi B di dialek yang lain. Coba kita lihat langsung contohnya ya. Ini diambil dari kata-kata dasar yang jarang berubah. Perhatikan baik-baik polanya. Di dialek Waimale Utara, kata untuk bulan itu pulen. Nah, di dialek Alun jadi bulan. Sama juga, batu di Waimale Utara itu patu, di Alune jadi batu. Pola perubahan dari P ke B ini terjadi terus-menerus. Ini kayak sidik jari linguistik. Bukti kuat banget kalau mereka ini satu keluarga. Perubahannya nggak cuma di konsonan loh. Coba kita lihat huruf vokalnya. Di dialek Banggoy, kata untuk hisap itu mosoy. Dia masih mempertahankan vokal E di akhir. Tapi di dialek-dialek lainnya, vokal akhir itu hilang. Jadi katanya cuma musuk. Fenomena ini namanya apokope. Dan ini jadi salah satu ciri khas lain yang membedakan mereka. Tapi ya namanya juga bahasa. Nggak semuanya bisa diprediksi. Selain pola yang teratur tadi, ada juga puluhan variasi lain yang sifatnya sporadis atau nggak beraturan. Justru ini yang bikin menarik, karena ini nunjukin kalau bahasa Yamdena itu hidup dan terus berubah sampai sekarang. Oke, kita udah lihat sisi teknis bahasanya. Sekarang yuk kita lihat gimana semua ini nyambung ke kehidupan nyata masyarakatnya, ke budaya mereka, dan tentu saja ke tantangan yang sedang mereka hadapi. Ada satu praktik budaya yang luar biasa penting dan dihidupi sepenuhnya oleh bahasa Yamdena, namanya sasi. Sasi ini pada dasarnya adalah hukum adat lisan yang melarang orang mengambil hasil laut di area tertentu untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Supaya ekosistemnya bisa pulih. Ini kearifan lokal yang keren banget kan? Terus apa hubungannya sama bahasa? Nah, di sini poin krusialnya. Seluruh prosesi sasi ini, mulai dari rapat adat, pengumuman, sampai upacara buka tutup sasi, semuanya dilakukan dalam bahasa Yamdena.
Jadi bahasa ini adalah nyawanya. Kalau bahasanya hilang, tradisi sepenting ini yang menjaga alam mereka bisa ikut kehilangan ruhnya. Dan disinilah letak ancaman terbesarnya. Sekarang ini penggunaan bahasa Yamdena itu makin terdesak. Dia cuma dipakai di rumah, di lingkungan keluarga. Sementara di sekolah, di kantor, di ruang publik, yang dominan adalah bahasa Indonesia. Akibatnya, generasi muda jadi nggak punya banyak kesempatan buat pakai bahasa ibu mereka. Ini bahaya, karena bisa memutus rantai pewarisan bahasa ke generasi berikutnya. Risikonya besar sekali. Kita bisa belajar dari nasib kerabatnya, bahasa Nakaela. Seorang peneliti, James T. Collins, bilang kalau bahasa itu sekarang cuma jadi bayangan atau memori hantu. Kata-kata yang kuat banget ya. Dan ini bisa jadi gambaran masa depan yang menanti bahasa Yamdena kalau kita tidak melakukan apa-apa. Jadi, mari kita simpulkan sebentar ya. Pertama, Yamdena itu satu bahasa, tapi dengan 6 dialek yang punya aturan perbedaannya sendiri. Kedua, pola-pola bunyi membuktikan kalau mereka punya sejarah yang sama. Ketiga, bahasa ini vital banget untuk budaya seperti tradisi Sasi. Dan terakhir, yang paling penting, bahasa ini sedang dalam ancaman serius karena pergeseran penggunaan bahasa. Kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan yang mungkin akan terus terngiang. Pertanyaan ini bukan cuma untuk masa depan bahasa Yamdena, tapi juga untuk ratusan bahasa daerah lain di Indonesia yang kondisinya mirip. Akankah bahasa Yamdena mampu bertahan, atau ia akan menjadi bayangan berikutnya?